أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga Dana yang membacakan, semoga kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jazakallahu khair. Terima kasih Dana yang sudah melantunkan ayat suci Al-Qur'an dengan begitu indahnya. Dan kita kembali lagi ke Cahaya Hati Indonesia. Nah, saya ingin menyapa dulu jamaah yang ada di masjid. Apa kabar semuanya? Masih semangat? Masih semangat? Nah, harus semangat ya. Mudah-mudahan ilmunya berkah bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin. Dan sudah bersama dengan kita yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustazah Lisa, yang insya Allah kali ini akan membawakan tema tausiahnya Jalan Berat Menuju Akad. Ini saya persilakan kepada Jomblowati, jomblo yang mau nikah, yang persiapan nikah, dengerin, kita simak-simak bareng-bareng. Sallu ala Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin wa ba'da tahiyyah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan rahmatnya tak akan dapat mampu kita hitung. Neng tuh, buih di laut, awan di angkasa, dan semua yang ada niscaya tak akan mampu untuk kita menghitungnya. Betul nggak? Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, orang yang taat ibadahnya, yang khusyuk sholatnya, pemimpin dunia yang memikirkan umatnya. Tak lain ialah Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada. Ini tumben banget nih Bang Riki, alhamdulillah yang hadir nih masih pada belia. Masya Allah. Iya, pada jombloan, jomblowati. Ini biasanya emak-emak dah. Emak-emak rupa-rupanya punya cucu 5, ada lagi janda anak 3. Tapi ini pas banget. Judul yang hari ini kita akan bahas adalah Jalan Berat Menuju Akad. Ada pepatah yang menggambarkan betapa pentingnya rasa cinta dalam kehidupan. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Betul apa betul? Udah kenceng banget nih Kori. Dana betul Dana ya? Betul ya? Betul, Allah yang menciptakan rasa cinta dan Allah pula yang menciptakan rasa ketertarikan pada diri manusia pada lawan jenisnya. Oleh karenanya Allah berikan petunjuk, Allah berikan tanda bagaimana kita akan menghimpun rasa cinta dalam sebuah ikatan yang dinamakan pernikahan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tazawwaja faqad istakmala nisful iman." Barang siapa yang menikah, kata Rasul, maka ia telah menyempurnakan sebagian daripada iman, 50%. Terus apalagi 50%-nya, Neng? 50%-nya lagi, falyattaqillaha finisfil baqi. Bertakwalah kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah dengan yang setengahnya, yang 50%-nya lagi. Menikah itu pada dasar hukumnya adalah mubah, boleh. Yang artinya tidak dapat nilai pahala apa-apa, Bang Riki. Tapi bisa jadi pahala apabila diniatkan untuk ibadah. Contoh, untuk mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu jadi ibadah. Niat untuk menundukkan pandangan daripada yang haram itu jadi ibadah. Sekarang kan lain-lain di luar pakaiannya, Masya Allah Bang Riki ini adem. Ngelihat anak-anak mahasiswa, anak-anak pelajar pada pakai jilbab digerai, jilbabnya cakep. Kadang ada di jalan kan Masya Allah kaum hawa berbusana nampak paha, berjalan di lorong-lorong gang seolah-olah tak berdosa. Mending kalau cakep maneng banyak goreng jengkolan. Dilihat sama Bang Riki dosa, kagak lihat mubazir sih. Masya Allah, kita niatin buat jaga pandangan mata daripada yang haram itu jadi ibadah. Niatnya apalagi untuk memperbanyak keturunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak akan membanggakan umatnya di hari kiamat yang paling banyak keturunannya. Tuh, niat ibadah. Jadi kalau kita sudah punya niat untuk ibadah, godaan setajam apapun, sekuat apapun, maka kita harus hadapi. Kita harus wajib. Jangan gempar, jangan gentar hati kita. Kadang ada kan kalau yang namanya mau ibadah, jangankan mau nikah, ibadah yang paling lama. Sholat juga banyak banget ibadahnya yang sehari-hari kita lakuin. Allahu Akbar ya, seblak belum dibayar. Sami Allahu liman hamidah ya, jemuran belum diangkatin. Nah, gimana yang namanya nikah ibadah pasti banyak tantangannya. Ada yang namanya mantan yang dulu hilang tiba-tiba datang lagi. Si Neng langsung nyanyi. Kenapa engkau datang hanya untuk pergi, kau buat aku senang lalu kau sakiti. Dia nyanyi mulu jadi itu si Neng mah melohok jadinya. CLBK ya Ustazah ya. CLBK tuh jadinya ada aja godaannya, belum lagi disangka-sangka ya kayaknya dia kurang ganteng nih. Kayaknya dia hidungnya bukan mancung malah sepedalem. Ya, ntar kalau udah rumah tangga Masya Allah deh menatap suami penuh dengan cinta sama pahala kita kayak ngelihat Ka'bah. Amin. Allah nurunin 60 rahmat buat yang ngelihat Ka'bah doang Neng. Belum yang sholat, belum yang tawaf sekeliling Ka'bah. Makanya bilangin sama emaknya, mak kalau pengen ke Mekah belum punya duit jangan jauh-jauh tatap suami emak. Apalagi kalau suaminya mirip sama Ka'bah. Ya hitam dah tuh. Ya papa hitam juga mama I love you, you love me, yap milu you, I belong to you, you belong to me, I and you, pa bilong. Itu awal rumah tangga mama Masya Allah biasanya mesra ya Bang. Kesandung dikit, ayang atit nggak jah. Itu batunya yang nakal. Awal rumah tangga, ntar 10 tahun 20 tahun rumah tangga kesandung. Lihat nggak mama tak lundiri, Masya Allah. Insya itu yang pertama, niatkan, kuatkan niat kita. Karena ada satu kisah pada masa salafus soleh, Sufyan bin Uyainah. Ada yang mengadu kepada Sufyan, ya Sufyan, aku ingin mengadukan perihal tentang istriku. Karena apa? Ia sering melihat aku rendah, ia selalu melihat aku merasa hina. Ditanya sama Sufyan, apakah engkau menikah dengan wanita tersebut karena harta? Ya jawabnya. Pantas Sufyan mengatakan man zahaba ilal mal ubtaliya bil faqr. Barang siapa yang menikah karena harta, karena ingin hartanya saja, maka akan Allah uji dengan kefakiran. Man zahaba ilal azzi, barang siapa yang ingin menikah karena ingin hormat, karena hanya ingin diagungkan, kata Sufyan bin Uyainah, maka ia akan diuji dengan kehinaan. Walakin akan tetapi man zahaba ilallah, barang siapa yang berniat hanya karena Allah, yajtama'ullahu laha bil mal wal izza ma'addin, akan Allah kumpulkan harta, akan Allah satukan kehormatan pada orang tersebut di dalam agamanya tuh.
Jadi niatkan kita untuk ibadah kepada Allah. Kalau niat kita udah mantap, tekad kita udah dibulatkan, insya Allah. Dilihat dulu calon suaminya, diperiksa dulu, Neng. Ini jangan laki yang udah punya istri 4 mau aja dinikahin jadi istri kelima. Ya kagak boleh Bang Riki. Ini kadang ada juga yang dilihat, Masya Allah. Nih, yang namanya kita mau menikah dilihat. Apa katanya? Kalau kata orang Sunda namanya dandindun. Apa tuh dan bisa dandan. Cakep penampilannya. Dun bisa kerja, bertanggung jawab orangnya. Din tentukan agamanya, insya Allah. Mudah-mudahan keluarganya jadi keluarga yang sakinah mawadah penuh rahmah. Amin ya robbal alamin. Ketentraman bukan hadir karena harta dan benda. Sebab harta mengenal habis dan binasa. Bukan juga karena pangkat yang tinggi, karena pangkat akan habis ditelan masa. Betul nggak? Bukan juga karena rupa yang cantik dan elok, karena kecantikan akan luntur dengan waktu dan mengenal batas usia. Yang akan abadi sepanjang kehidupan kita adalah nilai-nilai agama. Seorang istri hendaknya tahu peranannya jadi istri yang soleha, insya Allah. Suami datang senyum. Ini kadang ada Bang Riki, suami datang boro-boro senyum. Bibir bawah ke kanan, bibir atas ke kiri. Dia menyon aja bibirnya. 1 kali ketawa pahalanya depan suami, pahalanya masuk surga. Amin. 2 kali ketawa, 2 kali masuk surga. Amin, Neng. Jadi kalau pengen ke surga rajin ketawa saban hari. Mau ada kayak kagak ada suaminya. Dibawa ke rumah sakit jiwa ntar. Masya Allah. Dan buat jadi suami habis bedaknya pakai kapur barus. Itu alis tebelin pakai sifat Mekah, jedut ini kan ada alis dikerok sampai lenang. Pakai sedonya murah, Neng, keluar rumah breg hujan jangan leleh. Mirip kelong wewe. Dan buat jadi suami, begitupun seorang suami kata Nabi, bukan hanya memberikan sandang, pangan dan papan, memberikan kendaraan, menyajikan wajah yang tampan, tapi seorang suami harus bisa menjaga perasaan. Aib istri tidak dipertonton. Dan apabila ada masalah istri tidak ditinggalkan, insya Allah pasangannya soleh soleha kelak mendapatkan zurriyatun thayyibah. Amin ya robbal alamin. Jadi niatkan menikah itu untuk ibadah kepada Allah, bulatkan tekad kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan hadapi semua ujian di depan mata. Kadang ada yang namanya baru mau nikah tiba-tiba mantan datang lagi. Atau baru mau menikah dapat kerjaan impian ya. Kadang ada lagi baru mau menikah keuangan langsung seret. Ada aja kepikiran belum nyewa tenda, belum nyewa sound system, belum lagi catering, mahar pengen banyak ya. Neng, yasir mudahkan wala tu'asir, jangan dipersulit. Kadang sekarang banyak Bang Riki nikah jadi mahal, nikah jadi susah, tapi zina jadi mudah. Na'udzubillahimin. Oleh karenanya insya Allah ini para sahabat-sahabat villa semuanya nih bakal menjadi istri yang soleha, kelak mempunyai rumah tangga yang sakinah mawadah penuh rahmah. Amin. Ya Rabbal alamin. Wah Bang Riki. Wah Ustazah, ini saya tertarik banget ini sama judul di awal ini Ustazah. Iya, ujian berat. Jalan berat menuju akad ya. Menuju akad, bagus akadnya akad nikah. Iya. Coba kalau akad kredit, itu kasih KTP jadinya. Nah itu udah dicari sama rentenir kita. Pertanyaan saya ini Ustazah gini, jalan berat menuju akad. Berarti kira-kira berapa kilo beratnya Ustazah ya? Berapa kilo beratnya? Iya. Ya kita ngukur dulu udah jadinya ya. Nah Ustazah ini mungkin ini buat para jamaah yang ada di masjid dan jamaah di rumah pasti bertanya-tanya. Ketika persiapan untuk menuju pernikahan itu, selain tadi niat, pasti kan ada yang namanya persiapan ya tadi catering segala macam gitu. Nah kalau kira-kira ketika sang calon suami itu prianya tidak mempunyai kemampuan, apakah kita selaku perempuan untuk pihak keluarga itu bisa meringankan untuk urusan seperti itu tuh Ustazah? Boleh. Apabila kalian seorang perempuan bisa memudahkan calon laki-laki itu, calon mempelai itu untuk melaksanakan akad nikah, maka itu mendapatkan pahala, menjadikan ibadah untuk kalian semua. Jadi bagaimana solusinya? Banyakin zikir, banyak sabar. Kadang kan ada aja ya Bang ya,
Yang namanya mau ada acara besar, emosi lah jadi keluar, egois lah jadi pada masing-masing egois. Nah, banyakin zikir, banyakin istighfar, minta perlindungan sama Allah, minta doa sama semua orang. Yang ketemu ada orang tua, mintain doanya, doain ya po kita mau nikah tuh. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kelancaran sampai hari akad pernikahan. Nah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kalau sudah pestanya lancar segala macam, berarti kan nanti duduk di atas pelamin juga senyum ya Ustazah. Nggak mikirin catering lagi nanti habis ini ditagih sama orang. Selamat menemui hidup baru hari ini, pulang-pulang langsung pusing Ustazah. Iya. Masya Allah. Ustazah Liza terima kasih, jazakillah khair ilmunya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Dan tentunya saya mengajak buat seluruh pemirsa di rumah, jangan kemana-mana nih. Setelah yang satu ini akan ada guru kita yang insya Allah selalu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Abdul Latif. Tema tausiahnya adalah nih, zikir penenang hati. Masya Allah, seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahayati Indonesia.